Halo, jumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai penderitaan manusia. Memang salah satu pertanyaan yang tidak mudah untuk kita jawab, pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang percaya adalah mengapa kita harus mengalami penderitaan. Kita barangkali masih ingat bahwa ketika video ini dibuat, saya ingat bahwa terjadi beberapa bencana yang hebat di negeri kita. Kita mendengar ada yang namanya gempa bumi yang membuat banyak orang menderita. Kita juga mendengar mulai adanya reaksi dari Gunung Merapi sehingga masyarakat mulai harus siaga, berawas-awas kalau terjadi ledakan. Bahkan waktu video ini dibuat, saya juga mendengar mengenai adanya kecelakaan pesawat yang menimbulkan korban cukup banyak, orang bersedih hati. Dan ketika kita berhadapan dengan realitas penderitaan seperti itu, tentu kita bertanya, mengapa manusia harus mengalami penderitaan? Nah, kita harus memahami bahwa di dalam Alkitab kita melihat ternyata penderitaan itu bukan datang dari Tuhan. Nah, jadi waktu kita membaca misalnya kitab Yakobus pasal yang pertama, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Bapa yang baik, Dia adalah sumber segala terang, dalam dirinya tidak ada kegelapan sama sekali. Apa yang turun dari atas adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah, itu memperlihatkan kepada kita bahwa penderitaan sesungguhnya bukan datang dari Tuhan. Nah, walaupun kita harus menyadari, harus mengerti bahwa Tuhan bisa mengizinkan manusia mengalami penderitaan, tapi penderitaan sendiri bukan datang dari Tuhan. Tuhan bekerja, berkarya untuk apa? Untuk mengubahkan penderitaan yang manusia alami menjadi kebaikan bagi diri orang tersebut. Nah, itulah yang kita lihat di dalam diri misalnya saja Yusuf. Nah, kita tahu bahwa penderitaan Yusuf, bagaimana Yusuf kemudian dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual sebagai budak dan juga kemudian dia dipenjarakan. Nah, penderitaan itu tentu bukan dari Tuhan, itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh istri Potifar. Itu bukan karya Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Tetapi Tuhan kemudian mampu mengubahkan penderitaan yang seorang alami akibat dicelakakan orang lain menjadi kebaikan. Sehingga di dalam Alkitab Yusuf berkata bahwa manusia mereka rekakan yang jahat, itu manusia merekakan yang jahat, tetapi Tuhan mampu mengubahnya menjadi kebaikan dengan maksud rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Dan itulah sebabnya maka dalam kitab Yakobus juga ditekankan sekali bahwa kalau orang menderita, jangan berkata bahwa penderitaan ini datang dari Tuhan. Nah, yang Alkitab katakan dengan jangan berkata bahwa penderitaan ini datang dari Tuhan, maksudnya adalah jangan menuduh bahwa Tuhan adalah penyebab segala penderitaan manusia. Nah, mengapa demikian? Karena Tuhan bukan penyebab penderitaan manusia, Tuhan justru adalah pribadi yang menopang manusia supaya di tengah-tengah penderitaannya dia tidak hancur. Di tengah-tengah penderitaannya dia survive. Di tengah-tengah penderitaannya manusia tetap setia kepada Tuhan. Nah, kalau bukan Tuhan yang menopangnya, maka tidak mungkin ada orang yang bertahan. Nah, tapi kita tentu ingat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia melihat ada seorang yang buta sejak lahir. Kemudian murid-murid bertanya kepada Yesus, ini siapa yang salah? Apakah orang tuanya atau orang tersebut? Dan Tuhan Yesus berkata bahwa bukan orang tuanya, bukan anak tersebut, tapi kemuliaan Allah hendak dinyatakan melalui penderitaan orang tersebut. Nah, tentu ini tidak juga berarti bahwa Tuhan menjadi sumber dari penderitaan si orang buta. Segala penderitaan yang dialami oleh manusia cacat, manusia dalam lahir misalnya dalam kondisi tidak sempurna, manusia alam ini menjadi rusak dan lain-lainnya, itu terjadi bukan karena Tuhan menyebabkan dunia ini menjadi rusak, tapi konsekuensi daripada keberdosaan manusia adalah kondisi manusia menjadi tambah rusak, banyak penyakit, banyak kemudian melahirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu karena keberdosaan manusia. Tetapi yang Alkitab mau katakan adalah bahkan di dalam segala kejatuhan kita, bahwa dampak dosa yang terjadi dalam diri kita, Tuhan mampu ubahkan itu menjadi hal yang baik.
Nah, itu memperlihatkan kepada kita dua hal sebenarnya tentang jati diri Tuhan. Pertama, bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang baik, bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengerti pergumulan daripada anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, menangis oleh karena situasi berat yang dihadapinya. Tetapi yang kedua, kita juga melihat bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kemurahan, Tuhan yang empati dengan manusia ini adalah juga Tuhan yang berkuasa. Artinya Tuhan yang berkuasa itu apa? Dia adalah Allah yang berkuasa untuk mengubahkan kondisi yang buruk jadi baik. Tetapi dia juga adalah Allah yang berkuasa untuk apa? Untuk mengizinkan hal-hal yang tidak baik tetap dialami orang-orang percaya, tetapi menopang orang-orang percaya tersebut, umat Tuhan tersebut, supaya survive di tengah-tengah segala penderitaannya. Dan mungkin salah satu pertanyaan yang kita tanyakan adalah kenapa Tuhan tidak mengubah seluruh penderitaan kita menjadi baik sehingga kita tidak usah mengalami penderitaan. Nah, dalam hal inilah kita harus mengerti bahwa Tuhan bukan hanya berkuasa mampu mengubah yang buruk menjadi yang baik, tapi juga Tuhan berkuasa atau berdaulat untuk mengizinkan kita menjalani kehidupan yang susah dalam dunia ini, tapi tentu dengan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalaninya. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus, bukan? Waktu dia di dalam surat Korintus, dia men-sharingkan bagaimana dalam dirinya ada duri dalam daging, tapi kemudian dia berdoa kepada Tuhan bahkan sampai 3 kali, dan Tuhan mengatakan pada akhirnya bahwa Rasul Paulus harus menjalani masa-masa sukar dalam hidupnya sampai akhir hayatnya. Dan tujuan dari Tuhan Yesus, dari Tuhan maksud saya, mengizinkan bahwa manusia mengalami masa-masa yang sukar dalam hidupnya. Tuhan tidak ubah itu dengan segera untuk menjadi kebaikan. Ada kalanya Tuhan izinkan bahkan sampai akhir hayat mengalami masa-masa yang sukar. Tujuannya cuma satu, Tuhan ingin menyatakan kemuliaan Dia di dalam penderitaan yang dialami orang percaya. Itu bukan karena Tuhan kejam, tapi karena Tuhan berkenan memakai kita di dalam segala penderitaan kita untuk apa? Untuk menjadi saksi dan kekuatan bagi orang lain. Nah, itulah yang Alkitab tunjukkan. Itulah sebabnya maka ketika kita mengalami masa-masa yang sukar, kita menderita, kita merasa hidup kita begitu susah, dan kita nggak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan melalui firman-Nya akan menolong kita mengerti. Kalaupun pada akhirnya kita harus mengalami penderitaan yang begitu panjang, Dia juga menyediakan kekuatan bagi kita untuk melewatinya. Dan mesti ada maksud Tuhan yang jelas di balik segala penderitaan kita. Saya berdoa supaya masa-masa yang sukar yang dihadapi oleh Anda boleh dilihat dalam perspektif iman Kristen yang benar, sehingga di dalam melewati masa-masa yang sulit tersebut kita tidak menjadi kecewa kepada Tuhan, tapi kita tetap menjalaninya dengan penuh ucapan syukur dan juga dengan penuh ketaatan pada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.